Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Pak Likmus, pengasuh channel Ibadah dan Motivasi. Semoga semua pemirsa yang melihat video ini dalam kondisi sehat, bahagia, rizki berlimpah. Yang masih sendiri, moga Allah segera kirim jodohnya. Yang sudah berkeluarga, moga Allah sakinahkan, dimudahkan dalam melunasi hutang, dimudahkan dalam menyelesaikan masalah, dan punya teman yang baik lagi soleh dan solehah. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan materi bacaan pelembut hati anak dan pasangan. Siapa sih yang tidak ingin punya anaknya soleh atau solehah, penurut, akhlaknya baik, sama orang tua hormat, dan sayang sama yang muda. Siapa sih yang tidak ingin punya pasangannya soleh atau solehah, bisa menjaga kehormatan keluarga, penurut pula. Subhanallah. Bila pemirsa kepingin anak dan pasangannya seperti hal di atas, silahkan amalkan hal berikut ini. Insya Allah anak dan pasangan akan berubah dalam waktu yang tidak lama. Dan lihat, tanpa Anda sadari, anak-anak dan pasangan tahu-tahu udah berubah aja. Dengan satu syarat, lakukan hal ini ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan bacaan itu adalah sebagai berikut. Lakukan amalan berikut ini saat mencuci beras. Beras itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ingin juga diperlakukan dengan adab yang baik, agar nasi yang kita makan berlaku baik pula sama kita. Yang pertama adalah niat. Apapun yang kita lakukan sehari-hari, hendaknya ikhlaskan dengan niat yang baik. Begitupun saat mencuci beras. Niatkan dalam hati supaya dilembutkan diri sendiri, pasangan, dan juga anak-anak. Apa yang kita makan tidak hanya sekedar mengenyangkan perut, tapi juga menyehatkan hati dan pikiran. Jika pikiran dan hati sehat, maka ilmu, kebaikan, dan apa yang kita pelajari akan mudah masuk. Jadi, luruskan niat ketika mencuci beras. Kedua, gunakan tangan kanan untuk mencuci beras. Mengerjakan kebaikan sebaiknya dahulukan dengan tangan kanan, karena setiap pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan tangan kanan ketimbang tangan kiri. Hal ini bukan berarti tangan kiri mengandung kejahatan, tentu tidak demikian. Namun hendaknya kita mengikuti sunnah Nabi dengan menggunakan tangan kanan saat mencuci beras. Yang ketiga, aduk dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali dan berlawanan dengan arah jarum jam. Begitupun hendaknya ketika kita mencuci beras, gunakan tangan kanan dan aduk berlawanan dengan arah jarum jam seperti ketika tawaf. Sambil mencuci beras, bacalah Ya Allah, Ya Latif, yang artinya adalah Ya Allah yang maha lembut sebanyak 3 kali, dan baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sebanyak 3 kali juga. Dan niatkan siapapun yang memakan nasi nanti dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
4. Ulangi basuhan sebanyak 3 kali. Mengulang basuhan beras sebanyak 3 kali adalah untuk memastikan bahwa beras yang akan dimasak itu sudah benar-benar bersih. Dan jika diulang 3 kali, maka artinya kita sudah berzikir sebanyak 18 kali, di mana setiap 1 kali basuhan dibacakan zikir, Ya Allah ya Latif 3 kali, dan juga sholawat Sallallahu Alaihi Muhammad juga 3 kali. Selain itu, boleh juga membaca surat An-Nas yang bermaksud meminta perlindungan Allah dari gangguan jin dan manusia. 5. Mohonkan pada Allah agar nasi yang dimakan dapat menjadi obat. Obat penawar sakit bukan hanya berasal dari obat-obatan yang diresepkan oleh dokter atau yang dijual di toko obat. Justru obat penawar yang utama adalah dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jika dalam satu keluarga ada yang sakit, maka ketika ingin memasak nasi, jangan lupa untuk bermohon kepada Allah agar disembuhkan lewat nasi yang kita masak. Allah berfirman dalam surat Asr 80, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Selain itu, Rasulullah juga bersabda, Likuli dawa'in dawa'u, fa'idha usiba dawa'u da'i, wara'a bi'isnillahi azza wa jalla. Artinya, setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat untuk suatu penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan seizin Allah azza wa jalla. Demikianlah sahabat YouTube, materi ini kami sampaikan, moga bermanfaat. Kalau ada manfaatnya, boleh disampaikan ke yang lain. Siapa tahu ada sanak saudara kita yang membutuhkannya. Dan ayat tulis, doa dan komentar di YouTube ini, pengalaman kita di dalam melembutkan hati anak dan pasangan. Karena siapa tahu resepnya jadi ilmu yang bermanfaat buat semua. Dan kita juga mendapatkan doa dari mereka. Wallahu a'lam. Astaghfirullah Rabbal baroyan, astaghfirullah minal khotoya.